Ini huruf apa? Yang ini? Ini? Bacanya? Tadi. Waduh, pinter banget. Kerongkongan mana kerongkongan? Iya. Pankreas mana? Pankreas. Iya. Kita tebak-tebakan nanti kalau yang menang dapat hadiah. Iya. Itu nih. Yang menang dapat rumah ini. Oh, wah, Dek, semangat, Dek. Dek, semangat. Dek. Kakak Deni ini apa ya? Paru. Paru tuh dia tahu paru. Adalah kita balik ke matematika aja kali ya. Aduh, ini yang berat. Matematika. Kakak Deni ini apa ya? Kubus. Rumus. Fix rumahnya buat kita, Dek. Kakak Deni ini apa ya? Ginjal. Tahu nggak, Kak? Ginjal. Iya, gue nyontek di dia. Nah, ini dia nih. Oh, ini mainannya dia. Iya. Asik. Ini dia mainannya Dede, boneka Dede favorit. Oh, ini mainan anatomi tubuh ya? Iya, kan di situ ada macem-macem tuh. Dan dia tahu ini anatomi tubuh tahu. gitu. Maksudnya dia hafal atau gimana sih ceritanya? Awalnya sih aku nggak ngasih tahu dia kayak awalnya kan ini nggak ada dulu dong mainannya. Aku bacain buku ini. Oh. Nah, bacain buku ini biasa aja sih bacainnya kayak ini gitu doang biasa aja. Terus tiba-tiba suatu momen kan di sini ada bagian kalau kita mencerna makanan, kalau kita makan itu masuk ke mulut, kerongkongan, lambung gitu kan. Suatu ketika waktu dia umurnya 1 tahun 4 bulan, dia lagi makan, terus aku nanya, makanannya masuk ke mulut? Aku nggak nanya sih, maksudnya kayak cuma bilang makanannya masuk ke mulut, terus dia tiba-tiba lanjutin, terus kerongkongan, terus lambung. Itu aku kaget banget di situ. Terus dia bilang lagi usus halus, usus besar, anus, pup deh bau gitu. Aku kaget banget dari situ. Terus aku langsung tanya lagi dong ulang karena kok dia tahu ya aku rekam, aku tanya ke bapaknya. Sayang kok dia bisa tahu sih ini. Jadi agak sedikit serem sih jatuhnya. Iya agak serem sih. Gitu ya? Iya. 1 tahun 4 bulan waktu itu. Dia mulai bisa ngomong umur berapa? Sebenarnya 8 bulan dia udah mulai bisa ngomong kayak babbling, cuman bilang kayak pa gitu, susu gitu doang sih. Itu normal kan? Normal sih. Terus kalau yang ngomong tapi yang udah ada artinya gitu, maksudnya kan itu mungkin dia cuman kayak asal ngomong doang kan. Itu sekitar umur 11 sih. 11? 11, dia tau papi. Dia ngomong papi, panggil papinya. Oke. Iya. Oh, kata pertamanya papi? Ini apa sih kata pertamanya? Waduh. Ini apa? Ini apa? Ini apa? Sama Ini kalkulus sih ya. Ini apa? Belajar. Kalkulus. Ini apa dulu? Apa belajar dulu sih yang kita kaget banget? Oh, belajar. Oh ya belajar dulu. Belajar Kata dulu. pertamanya belajar. Iya, jadi banyak yang penasaran katanya, kok bisa anak ini sepintar itu. Tapi kita lihat langsung ya, kita Iya, coba iya. langsung ya. Halo Ken. Main tebak-tebakan yuk. Ken, kenalin, namaku Deni. Kakak Deni. Kakak siapa? Kakak Deni. Namaku siapa? Kakak siapa? Deni. Ken, ini apa Ken? Apa ya? Usus besar. Oh, usus besar. Kamu kok bisik-bisik? Emang Yang gede dong. kenapa? Kalau gede nanti kakaknya mau ini loh. Iya, kalau kamu suaranya kenceng nanti aku kasih kamu hadiah. Tuh. Aku kasih kamu Oh, coklat, Buku. permen, Kasih buku. buku. Oh, buku. Kamu mau buku? Ini dia Banyak buku. coklat pertama dia ini. Oh, ini coklat pertama. Pertama ini. Oh, nggak boleh makan coklat. Enggak sih, bukan nggak boleh, cuman nggak aku kasih dulu selama dia kan selalu aku siapin kalau snacknya. Oh, maaf ya. Oke, nggak apa-apa sekali-sekali. Enak ya? Enak gak? Enak ya. Ken, kalau ini apa Ken? Kok dia bisik-bisik banget sih? Emang begitu kalau di rumah? Enggak sih. Coba kalau Malu aja. kamu yang tanya, Iya. coba tes deh. Atau enggak tebak-tebakan sama Om Denny ya? Ayo. Tebak-tebakan Oh, sama mau aku di ya? sini nggak? Iya, kamu di situ ya? Iya. Ayo. Yaudah, coba deh. Ayo, Tebak-tebakan. Aduh. Oke deh. Kita tebak-tebakan nanti kalau yang menang dapat hadiah. Iya. Itu Nih. Yang menang Kira-kira- dapat rumah ini. Oh, wah, Dek, semangat, Dek. Dek, semangat, Dek. Harus Biar dibantu Bapak- apa langsung. Menang, Dek, semangat menang. dek. Ayo, menang. Dek, Ayo, ya. Dek, please dek. Kakak Denny ini apa ya? Paru. Paru tuh dia tahu paru. Oh, tahu. Paru, Ya, langsung paru. jawab aja Kakak. Oh iya. Kakak Denny ini apa ya? Ginjal. Tahu nggak, Kak? Ginjal. Tahu tapi. Bener kan ginjal kan? Bener, ginjal. Iya, gue nyontek di dia. Kalau ini apa ya Kakak Denny? Jantung. Jantung, sama jantung. Iya sama-sama aja Sama. nih kakaknya. Sama. Ini tadi Itu udah. udah. Ya, susah oke. dong, Bu. Ini deh, ini apa ya Kakak Denny? Lambung. Lambung. Sama lambung. Sama. Adalah kita balik ke matematika aja kali ya. Aduh, ini yang berat. Ya. Matematika.
Kakak Denny, ini apa ya? Kubus. Rumus. Rumus apa? Rumus apa? Rumus? Kubus. Kubus. Ih, Kakak Oh, Denny rumus gimana kubus. sih? Fix rumahnya buat kita, Dek. Mantap. Jadi nih, ayo. Makasih ya, Ken Oh, ya. ini rumus ini. Ini rumus, Rumus volume apa, Dek? apa? Terus apa? Mau. Balok. Oh, Ya udah, balok. kita yang ini aja deh. Siapa tahu Kakak Denny tahu. Ini tuh apa ya? Mesin tubuh manusia nih apa ya? Apa deh? Sel. Tahu nggak, Apa? Kak? Sel. Oh, sel. Ya, kita tutup ya biar Kakak Denny nggak nyontek Ya. ya. Iya. Kalau yang kedua nih apa ya? Yang kedua apa, Dek? Apa? Jaringan. Jaringan. Oh, ini. Iya. Mesin tubuh Jaringan. manusia. Iya, iya. Nanti Dede lesin Kakak Denny boleh? Yang bawah, Dek. Itu apa? Yang bawah? Ini. Bukan. Yang ini paling bawah? Apa? Organ. 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 Iseng yang ini apa sih? Aku juga nggak tahu lagi. Ini apa ya kira-kira ya? Itu apa, Dek? Ginjal. Ginjal. Apalagi nih yang mau di-challenge? Dia bisa apa Gampang. lagi? Bisa banyak hal sih. Bisa banyak hal. Iya, tapi nggak aku bawa. Oh. Planet dia tahu. Planet dia tahu. Ada nggak planet? Bukunya tadi sama itunya. Kok dia bisa begitu ya? Kamu kalau matematika bisa nggak? 1 tambah 1 berapa? 1 tambah 1 berapa? 22/7 apa? Pi. Oh iya, oke. Ini planet apa sih? Apa tuh? Itu apa, Dek? Nyampe. Jupiter. Jupiter, pintar. Yang ini apa? Atena. Saturday. Saturday. Ini yang kecil sekali. Itu kecil tuh apa, Dek? Mars. Mars. Yang ini kita tinggal di mana ya? Bumi. Oh, dia hafal ya? Hafal dia. Jadi aku Coba juga aku. suka kasih mainan di sini. Mungkin mamanya kasih petunjuk kali ini. Ini apa nih? Dek, itu apa, Dek? Planet apa? Itu planet apa? Apa? Hah? Nggak mau dia kalau dia tanya Planetarium. Planet apa nih? Apa, Dek, itu, Dek? orang lain. Mana mau dia kalau bukan kita yang tanya. Oh, jadi gitu ya. Iya. Dia mau ditanyain sama kakak, kecuali kakak udah main sama dia kayak sejam. Oh, oke, ngerti lah kalau itu. Itu Iya. kan namanya anak-anak ya. Iya. Iya. Kamu Oke. anak Iya, dia jawab. Kamu Dia anak-anak atau dosen? Kamu anak-anak dosen? Iya. Apa iya apa? Cita-cita Dede apa sih? Cita-cita Dede apa? Kayaknya kamu makan belepotan semua, lama-lama kamu coklat loh. Iya. Maaf ya, maaf Dia dulu makan- gimana? Dia makan tuh. Oh, Dia iya. makan. Ini buku Kayaknya apa sih? Cukup ya, Dek ya, Nak? Dek, Cukup ini ya. buku Kamu makan apa ya? situ ya? Dek, ini buku apa? Buku apa? Kus. Kalkulus. Dia juga tahu. Kalkulus itu Lambang limit, lambang integral dia tahu. Oh, buku-buku kayak matematika gitu. Iya, matematika. matematika ini kartunnya. Dia Kartun baca kalkulus. begituan. Baca sih. Jadi nanti kalau misalnya dia lagi marah, lagi sedih, lagi kesel, lu kasih buku aja dia tenang gitu. Iya, dia tenang. Dia lebih suka ke toko buku daripada playground. Tapi bukan berarti dia nggak mau sama sekali ke playground ya. Dia mau, tapi kayak main puzzle-nya gitu loh. Nggak mau main yang apa sih namanya kayak bola-bolanya gitu. Dia kurang happy. Iya, dia kayaknya lebih suka yang hal-hal berpengetahuan gitu ya. Iya, mungkin kayak mamanya ya. Oh, mamanya. Enggak sih. Coba kita tanya-tanya ya. Mama balik sini kita tanya-tanya Oke. coba ya. Ini jatuh nih Venus nih. Itu Venus ya? Venus. Kayaknya Venus deh. Tadi gue nyontek sini soalnya. Oke, udah Kamu mau makan dulu nggak? Kasih tisu dulu biar bersih-bersih. Udah, Ki? Lama-lama Mbak. kamu coklat semua loh. Itu tisu basahnya. Oh iya. Lucu banget ya. Tapi dia masih malu-malu ya kalau misalnya ke tempat orang ya. Cuma kalau di Iya. TikTok di apa gitu dia udah kayak cuek-cuek aja gitu Karena ya. itu tempat dia, rumah dia. Iya di rumah dia. Tapi ini cukup bagus gitu maksudnya. Ini udah cukup bagus. Biasanya malah nggak mau sama sekali. Oh. Iya, dia cuman mau kalau misalkan ya di tempat dia gitu. Orang yang datang ke dia. Iya, karena kan wajar ya. Mungkin dia karakternya itu observe, dia Iya. lihat, dia cek. Dan umur belum nyampe 2 tahun, menurut aku sih sebenarnya udah unik banget. Kamu pernah cek nggak ke dokter gitu loh? Aku sih emang Atau kamu tanya gitu? aku setiap bulan kan emang karena imunisasi kan ke rumah sakit ada dokter anaknya kan. Di situ kan juga dicek juga kan milestone-nya. Normal sih, cuman memang dia tuh kemampuannya lebih dari yang lain karena cepat fokus, cepat nangkep. Sebenarnya sih semua bayi kalau katanya dokternya ya semua bayi bisa kayak dia. Cuman balik lagi apa yang dikasih orang tuanya ke anak itu gitu. Oh, oke. Maksudnya apa yang kita kan 1000 hari pertama kehidupan mereka itu kan golden age ya. Itu udah start dari mereka di perut kan. Nah, apa sih yang kita kasih ke dia? Maksudnya
apakah kita cuma kasih tontonan? Kan kalau tontonan dia mau tahu apa? Nggak tahu apa-apa kan? Atau dia dibacain buku? Ya gizinya juga mempengaruhi semuanya sih. Jadi semua ibu, semua bapak, semua anak, maksudnya bisa. Semua bayi pasti bisa kayak gini. Cuman balik lagi ke orang tuanya stimulasinya kayak gimana. Cuman mungkin kalau kata dokternya juga mungkin kan memang lebih dari yang lain gitu. Ada kelebihan. Iya, mungkin memang harus dicek ke tumbuh kembang anak kali ya. Kan kalau dia dokter anak lebih ke spesialis tumbuh kembang anak sih mungkin. Jadi aku belum pernah cek sih kalau ke tumbuh kembang anak. Jadi kalau kayak gini bisa dikatakan masuk jenius nggak ya? Aku nggak tahu ya, karena sebenarnya dia juga baru umur 1 tahun begini kan. Iya. Mungkin bisa dicek nanti kalau udah 2 tahun setengah, di mana aku bisa mulai tahu minat bakat dia kemana gitu. Oke. Ini anak pertama ya berarti Anak ya? pertama. Oh, tapi aku dengar kalian punya kisah sendiri katanya ya, betul ya? Iya. Dan kisah kalian itu cukup viral tiba-tiba di TikTok segala macem gitu. Kalian tahu nggak itu? Tahu. Itu kalian itu nyangka nggak kalau cerita kalian itu ternyata menginspirasi banyak orang? Enggak Terutama sih. kamu. Enggak sih. Malah Enggak ya? kirain tadi bakalan kayak, ih apa sih ini cewek gitu. Tunggu, cuma gue penasaran kan kalau secara cerita itu kan kamu ngejar-ngejar Bapaknya. dia tuh 3 tahun lebih kalau nggak salah. 4 tahun. 4 tahun ya katanya waktu kalian masih SMA ya. Iya. Lu mau gendong dia atau mau titip gak apa-apa? Titip aja, Titip aja. jadi bisa Bentar. cerita. Jadi kamu jangan dengar cerita mami Iya, ngejar-ngejar nanti papi dulu ya sayang ya. Malu nih. Nih, Ayo. kamu main sama air purifier nih. Air purifier. Kita mau denger cerita dikit tuh. Gue kan udah denger, tapi gue belum tahu detailnya. Awalnya tuh kan kalian sekolah tuh. Iya. SMA ya? Iya, SMA. Satu sekolah, satu kelas. Satu sekolah tapi belum satu kelas waktu aku suka. Nah jadi tuh ya kan mulai deh langsung cerita. Oke. Nah, jadi waktu hari pertama ospek kan panas tuh lagi diomelin senior. Iya. Dia tuh dulu 10.7. Ingat nggak aku 10 berapa? 10.6 kan? Ya. Nah aku 10.6. Terus Oke. dia tuh diserong aku kan. Nah waktu itu tuh kayak nggak ada yang cakep gitu, kumel semua. Pada saat itu ya. Terus tiba-tiba muncullah dia tuh barisan. Wah ganteng banget nih gitu kan. Oke. Disitulah pertama aku suka. Terus kan kalau aku dulu sekolah negeri, jadi kayak dipisah-pisah gitu per agama gitu kan untuk ibadah. Oke. Nah pas masuk ternyata dia satu agama. Terus belakangnya si Regar Batak juga. Udahlah langsung pikir jodoh gue nih pasti nih gitu Oh, kan. paham gue, paham, Iya, paham, terus aku paham. suka sama dia, terus aku kayak mengenalkan diri aku ke dia. Terus aku minta nomornya dia ke temen aku yang kebetulan sekelas sama dia. Kamu? Iya, waktu itu. Kamu Iya. nggak ngerasa kayak Mungkin bukan karena masih cewek? 15 tahun kali ya, masih Iya sih, tapi kecil. cewek gitu loh ya kan. Nah, aku tuh suka abis itu aku chat dia kan, SMS dulu kan. Terus aku SMS dia kayak, "Halo Vin, ini gue Cika yang tadi di PPKR 5." Terus enggak, aku bilang gini, "Halo Vin," gitu doang. Terus dia jawab cepet banget. "Ini siapa?" gitu kan. Terus aku bilang, "Ini gue Cika yang di PPKR 5," nggak dibales lagi sama dia. Kenapa lu nggak balas waktu itu? Nah, terus habis itu sebentar ya, Oh, iya, abis iya, itu iya, aku iya. mikir kayak, wah dia nggak balas nggak punya pulsa nih orang. Ya kan, jadi waktu itu aku kepedean gitu, kayaknya dia nggak ngebales SMS gue bukan karena nggak mau balas, nggak punya pulsa nih orang, soalnya sebelumnya dia balas, akhirnya aku beliin pulsa, tapi kan zaman dulu ada 2 tuh, isi pulsanya dari si orang konternya langsung ke orangnya, ya kan, atau kita beli voucher yang digosok-gosok itu kan, aku pilih yang voucher supaya besok aku bisa ketemu sama dia di sekolah, karena kan di sekolah kita moving class, jadi jarang ketemu gitu kan, nah abis itu, kalau gitu. Habis itu aku dateng kan ke kelas dia kayak kucuk, Kevin, ini nih pulsa buat lu. Terus dia kayak ngeliatin doang, buat apa gitu kan. Ya kan lu nggak balas SMS gue karena nggak punya pulsa kan, bukan karena nggak mau balas kan. Terus dia pergi gitu aja, pulsanya nggak diambil. Waduh, patah hati dong. Iya, tapi waktu itu aku nggak menyerah sih, masih banyak lagi. Tunggu. Gue bingung maksudnya, Cika, lu tuh karakter lu tuh kayak gimana? Maksudnya lu udah pernah pacaran belum sebelum sama Kevin? Iya, pernah. Jadi tuh Pernah. Model pacaran lu juga kayak ngejar cowok atau sih. enggak? Jadi tuh aku tuh suka sama cowok yang nggak suka sama aku gitu. Suka sama cowok yang nggak suka sama kamu. Iya, pokoknya kalau misalkan aku suka cowok, misalnya aku suka duluan nih sama kakak kelas gitu kan. Terus kakak kelasnya juga ternyata udah follow duluan atau enggak, oh yaudah deh mana nomornya gue SMS dulu. Aku langsung nggak mau, kayak ilfeel gitu. Oke. Tapi kalau misalkan kayak Kevin gini, aku udah SMS, aku udah kayak halo, dia kayak tetap lewat aja, aku makin suka. Makin Pokoknya dia harus nolak berkali-kali, aku Makin jadi penasaran suka. gitu. Iya, kayak gitu. Aku pun pacaran pun belum pernah. Sampai SMA tuh belum pernah pacaran. Dan aku sebenarnya awalnya terganggu dengan Iya. kok dideketin gini banget ya. Padahal kayaknya biasa aja gitu. Perasaan aku ya nggak gimana-gimana gitu. Apain sih deket banget, risih gitu. bener. Terus dia tiba-tiba ngasih voucher pulsa, apaan nih maksudnya gitu. Iya.
ya udah aku tinggalin aja gitu. Nggak ada basa-basi loh. Nggak ada basa-basi, udah tinggalin aja. Karena aku nggak suka gitu. Dan aku pernah pura-pura telat, kamu sadar nggak? Aku sampai capek loh jalan jongkok. Iya sih. Iya, aku pernah pura-pura Itu telat cerita. juga. Coba yang ini cerita yang pura-pura telat. Aku kan karena moving class, terus dia nggak pernah jajan di kantin. Aduh, susah banget dapetin momen untuk melihat dia secara dekat, satu udara gitu Oh, dia nggak kan. jajan di kantin? Dia nggak jajan, dia bawa bekal. Terus abis itu aku mikir, jadi kan aku ya FBI ya, kayak tahu gitu. Akhirnya, oh si Kevin ini suka telat nih. Ya udahlah, gue telat aja lah. Jadi kalau di sekolah aku dulu kalau telat jalan jongkok, ngelilingin lapangan. Nah, aku sengaja telat supaya jalan jongkok. Nah, kan aku diantarin tuh sama supir aku di depan gerbang, tapi aku suruh dia pergi dulu. Aku nunggu di kantin, bukan kantin sih, kayak warung sebelah sekolah gitu kan. Warung bakso gitu ya. Iya, warung bakso. Sampai udah mendekati bel nih. Udah bel, 10 menit kemudian baru datang, hahaha telat nih, yes, bareng sama Kevin. Ternyata dia nggak telat. Terus? Sedih banget. Ya Pas udah lagi jalan nggak jongkok pas lagi nggak telat. Terus aku mikir, udah besok lagi, harus lagi coba lagi. Ternyata nggak telat lagi. Itu hari Jumat. Jadi lu berusaha telat terus tuh? Iya, itu hari Jumat kan. Nah, terus aku mikir udah hari Senin fix pasti dia telat ya Senin. Soalnya kan Minggu kan vibes liburan gitu loh kan. Terus pas hari Seninnya, ternyata dia telat. Akhirnya. Seneng banget. Walaupun akhirnya orang tua aku dipanggil sih kayak 3 kali telat. Iya, aku kan, diomelin. Dan kalian akhirnya jalan jongkok bareng? Iya, dia juga nggak peduli sih di situ. Tapi jalan jongkok bareng? Jalan jongkok bareng, tapi kan dia kakinya panjang, aku tuh pendek kan, susah banget ngejarnya, jadi ya ketinggalan juga. Jadi nggak Iya, sampingan ya? sampingan. Nggak sampingan. Tapi minimal satu udara. Iya. Iya. Cuma kan kalau kita urut tuh tadi dari masalah pertama kenal, kamu nge-WA dia duluan, terus ngasih dia voucher, dari situ kelanjutannya kemana tuh? Abis itu, ya kamu cerita tuh yang kelas 3, ya pokoknya dia kelas 3, aku kan sekelas sama dia dari kelas 2 sama, sebenarnya tuh yang aku suka banget itu di kelas 2, karena Itu sekelas ya? iya kita sekelas, karena waktu itu guru aku akhirnya sekelas nih? ya jadi kelas 1 aku sempet pacaran sama orang lain kan, karena kayak Tunggu, tahan, kita runut ya, runut ya. Oh, iya. Tadi kan lu suka sama dia. kelas 1 itu suka Lu banget. ngejar-ngejar. Iya, sekitar 8 bulan ngejar selama kelas 1. Oke. Abis itu ada kakak kelas yang ganteng juga. Oh, lu pindah hati. Iya, kayak yaudahlah, males gue sama Kevin. Oh, lu capek juga Capek ya? juga gitu kan. Akhirnya yaudah gue Oke. sama kakak kelas ini aja ganteng juga, lebih ganteng dari dia. Oke. Terus ya udah pacaran sama itu orang, tapi kayak masih suka sama Kevin. Malah suka ceritain Kevin ke dia gitu. Kamu tau gak sih, masa ada sih anak sangkatan itu dia gak suka sama aku loh, gitu-gitu. Kayak aku ngomong itu terus, akhirnya pacar aku apaan sih nih orang? Ya iyalah. Iya, karena kita Gimana sih lu putusin. bandingin lagi? Iya, Nah, lu maksudnya si cowok juga masih, lu pacarin gue cuma mau cerita Kevin lo, maksudnya iya. apaan lu? Terus akhirnya aku putusin, enggak, dia sih yang mutusin gue lagi diputusin. Abis itu, ini apa namanya, pas kelas 2, kan ada kayak pemberitahuan, ini kita kelasnya di mana-mana. Terus aku bareng sama dia. Langsung kayak, gila, udah pasti bagus banget nih keputusan gue untuk putus sama dia. Gue jodoh sama Kevin, soalnya gue sekelas sama Kevin, ya kan? Nah, pas sekelas sama dia, aku makin kayak orang gila lah tuh, ngedeketin dia. Kayak lo risih ya? Risih banget. Terus makin gitu dideketin. ada satu momen pelajaran fisika, Kak, ya kan? Ada pelajaran fisika, satu kelas tuh nggak ada yang tahu jawabannya. Oh, iya. Yang dari Pak siapa tuh? Pak Tono. Ya udah meninggal. Terus si Kevin ini maju, bisa jawab dengan cara rumus yang sangat simpel dan sederhana. Biasanya tuh rumusnya kayak bisa setengah papan doang. Terus dia bisa ngerjain itu sampai gurunya tuh kaget. Kamu siapa yang ngajarin? Maksudnya kayak, kok lo bisa tahu nih rumus yang ini? Padahal gue selama ini ngajarinnya panjang. Sampai dia tuh dipanggil sama gurunya, disuruh ajarin gurunya. Pada saat itu kelas 2. Aku makin suka, kayak aku rasa, wah dia kayak bapak gue bisa menjawab semua pertanyaan gitu loh. Karena papa aku tuh, aku kan lumayan bawel ya Kak. Jadi aku suka nanya apapun itu ke papa aku, kayak dulu juga aku suka nanya kenapa ya ada bintang di dunia ini gitu loh. Terus kenapa ya kalau kita naik mobil tuh kayak jalan gitu semuanya. Terus kenapa lemari namanya lemari? Tapi papa aku selalu bisa jawab. Terus aku mikir, dia kayak bapak gue deh. Kayaknya gue suka sama dia aja di fix selamanya gitu. Ih, lucu banget ya kalian ya. Makanya itu si Kenneth itu kata pertamanya itu apa? Mamanya. Emang ngaruh ke aku? Lah, Karena aku nggak pinter. Bukan, lu tuh suka bertanya semua hal. Oh, iya. Jadi pas dia lahir dia juga bertanya, itu Ini apa? Gitu. Tapi emang dia bawel banget. Nah, yang memberi jawaban si papa. Bapaknya. Gitu. Itu makanya kita jodoh. Amin. Gitu. Lo kan emang jodoh. Oke, tahan dulu sebelum kita ke jodoh ya. Berarti kan pada saat kondisi kayak gitu kan berlanjut terus tuh sampai kalian lulus ya. Iya. Nah, kita lihat dari perspektifnya Kevin sekarang kan. Kev, lu kan dideketin sama cewek.
Nah, waktu itu interest lu waktu sekolah dulu apakah pacaran atau emang sekolah atau apa waktu dulu? Hanya belajar dan gue memang pernah sempat pacaran di kelas 3. Oh, pernah. Pernah sempat pacaran di kelas 3. Pada saat dia sudah ngejar-ngejar lu. Iya. Masih suka ngejar-ngejar, terus aku pacaran sama orang yang Oke, lain. berarti dia maaf ya, dia bukan tipe lu berarti. Sebenarnya di awal ini enggak. Bukan. Kita kan ngomongin pasti nggak mungkin fisik kita nggak bawa, nggak mungkin kan. Enggak. Berarti secara fisik bukan tipe lo. Bukan berarti dia nggak cantik ya? Bukan fisik malah. Mungkin karena aku berpikir dia itu di sekolah itu cuma hanya main doang kerjaannya. Masa di rumah, di sekolah bawa catokan, bawa sampo. Lucu. Mau ngapain? Sekolah ya sekolah, Dia belajar. kan lepek kalau bisa olahraga. Cik, tapi bener juga sih, Cik, lu ngapain? gitu kan. Nggak salah. Oh, dia suka dandan gitu, centil. Gue nggak gitu. dandan ya. Masa Aku sih? nggak dandan. Enggak mungkin. Jadi dia unik iya. aja gitu ya, dia Iya. suka bawa cantokan gitu. Nah, Ini itu yang orang aku nggak- pikir ini bukan nggak pinter tapi males banget. Aku kurang suka orang yang seperti itu. Oh, jadi kamu ngelihat dia ini orang nggak niat sekolah dan Nggak niat sekolah. kamu pengen cari cewek yang memang niat sekolah dan pinter Iya, gitu. gitu. Kayak beda dunia gitu ya. Dan juga ngerasa beda dunia aja gitu kan. Iya, beda dunia Iya, sih gitu. memang. Akhirnya kamu bersikap cuek aja. Iya, Dan cuek. apalagi sikapnya dia bikin kamu tambah ilfil nggak tuh? Makin ilfil. Dan dia tahu nggak kalau Tahu, jadi dulu temen aku pernah nanya sama dia kan, kayak Vin lu kenapa sih nggak mau sama Cika? Dia kan maksudnya kayak ya oke lah gitu ya. Pada saat SMA jangan sekarang, ini kan udah lahiran. Waktu SMA aku cakep, nggak, masih cantik kok. masa sih? Serius. Terus ditanyain kan, terus Kevin kayak bilang gitu, iya soalnya gue gak suka sama dia ke sekolah kayak ke rumah temen ya, itu tadi yang dia bilang bawa catokan gitu-gitu. Terus akhirnya aku kayak, lu jangan judge gue kayak gitu ya, maksudnya walaupun gue kayak gitu, tapi gue emang, jadi dulu aku di IPA karena terpaksa sih sebenarnya. Tadi aku mau IPS gitu, jadi nggak bisa ngejalanin dengan serius. Akhirnya aku tunjukin ke dia, lihat aja lo ya gue masuk negeri. Dia juga bilang nih, dia mention ke teman aku kayak dia juga kan pasti tenang aja lah kuliahnya nggak kayak gua, nggak kayak dia harus berusaha negeri. Bokapnya juga bakalan sekolahin dia dimanapun yang dia mau gitu kan. Akhirnya aku berusaha masuk negeri buat nunjukin ke dia supaya diucapin juga. Masuklah ke negeri tapi nggak diucapin. Lu tahu itu? Tahu. Tapi lu nggak nganggap dia ada. Enggak. Sama sekali enggak. Tapi aku Kapan lu mulai nganggap dia ada? Pas semester 1 ya. Satu gitu. Oh, kuliah nih. Kuliah. Tiba-tiba Masih di kampus yang bareng kuliah. beda, Enggak, dia di malah beda. Bandung, Saya aku di di Bandung. Depok. Terus Oke. dia tiba-tiba chat aku kan. Oh, you chat dia? Dia chat aku duluan. Gara-gara apa? Karena Baru sadar kalau gue cantik. Enggak deh. dong. Enggak, kenapa sayang? Jelasin. enggak, karena emang aku tuh karena aku di kuliah teknik mesin kan, dan juga aku butuh literasi yang lengkap. Nah kebetulan dia di Depok dan ada ada perpustakaan besar. Nah aku mau ke situ, aku chat dia. Tapi kata lu waktu itu, lu ngechat gue karena lu lagi stres, terus lu inget gue. Iya, sebenarnya juga lagi stres karena kan Kok emang berubah? emang perkuliahan juga gitu. Tunggu, kan ceritanya lu nih nggak ada rasa, nggak ini Karena sama dia aku nih. tahu dia di situ. Ya tapi kan lu udah nggak terlalu kayak bingung lihat dia gitu kan. Maksudnya kan lu sekolah nih. Lu suka kan sama gue Sekolah, lu lihat nih kelakuan dia ke lu kan makin kayak kita sebagai cowok ini apaan sih gitu. Bisa nih, bisa kuliah nih. Lah apa yang membuat lu akhirnya inget sama dia gitu? Karena loh? gue tiba-tiba muncul, oh kok nama Cika nih, ya udah gue tanya gitu. Aneh banget. Tapi Iya, muncul sebenarnya aja. dia juga pernah, lu jujur lah di sini lu pernah nge-ask gue di ASFM. Oh ya itu pernah sih. Pernah apa? Karena gue juga sebenarnya Oh, kepo, ASFM. ASFM. Iya, pakai anon, tapi aku nggak tahu itu dia. Aku bahkan baru tahu pas kita udah mau nikah. Lu jujur kalau lu pernah suka sama gua. Oh pernah ya? Akhirnya ya? Kamu nge-ask Interest, kan? bukan yang suka kayak gimana gitu. Oh akhirnya ada interest. Ada interestnya gitu. Kapan? Ya itu di pas di kelas 1, pas semester 1 lah gitu. Oke. Semester 1 perkuliahan itu. Ya. Lah kan lu udah pisah. Iya, kenapa lu baru suka Kok lu sama bisa gue? tiba-tiba interest? Oh, enggak. Ayo jujur lu, Vin. Enggak. Di sidang lu. Iya, Enggak, bukan. Pas itu aku juga berantem sama pacarku. Terus gue pelarian. hampir aku bilang kayak gitu, maaf ya. I'm not an option, you know. Oke, Tapi nggak biar gitu. dia jelasin dulu. Oke, biar dia jelasin. Oke. Oke lah. Kak, nanti awas ya kalau rumah tangga aku jadi kenapa-napa nih. Enggak. Enggak. Pokoknya gitu. Emang ada cekcok segala macem. Aku bingung kan. Ini aku juga sebenarnya kan karena di Bandung tuh aku juga kesepian kan, nggak ada orang. Aku juga tipenya introvert nih. Kadang kan kalau lagi berantem itu kan lagi stres juga kan. Jadi siapa ya yang
yang mungkin yang bisa aku ngobrol gitu kan, sama Cika, yaudah aku chat aja gitu. Nah, karena memang juga aku interest sama dia juga beberapa deket ini karena emang aku lagi berantem gitu kan. Ya, berarti itu ada interest. Ada, memang nanti ada. Kamu cari tahu dulu di bagian part mana dari fase yang dicerita tadi interest lu kena tuh sama dia. Karena ternyata dia tidak semales itu. Maksudnya dia memang dia hanya malas aja kalau dia berjuang. Ternyata dia bisa pinter kok, dia bisa masuk di Depok kok, kuliahnya di Depok gitu kan. Ya udah aku jadi... berarti semua usahanya Cika yang tadi dia cerita, lu akhirnya gua terima. Lu lihat. Gua lihat. Berarti dia lihat kok usaha. Iya, emang orang dia aja pernah ngas aku di SFM kayak pertanyaannya tuh, kalau ada cowok yang suka sama lu tapi ekonominya kurang tuh lu mau nggak gitu. Kayak aku nggak pernah balas juga kayak apaan sih nih orang gitu. Berarti suka sama dia. Tapi lo tuh nggak pede. Di sini. Lu memang akhirnya ada suka. Cuma pertanyaan lu aja udah aneh. Iya. Gimana kalau cowok suka sama lu tapi perekonomiannya? Lu gimana? Ini habis nextnya nih, Ini apa? Itu jantung. Tapi nextnya mungkin yang lebih. Iya. Jadi tuh dia sebenarnya juga kurang asam juga sih dia datang ke aku pasti itu lagi ribut-ributnya sama pacarnya, keluarganya juga lagi bermasalah. Jadi kayak gue harus mengobati dia di saat gue juga lagi berdarah gitu di medan tempur, ya kan. Terus gue milih untuk mengobati dia dulu kayak yaudahlah darah gue biarin aja tuh, secinta itu gue malu. Terus jadi tuh dia kayak cerita-cerita banyak hal. Dulu tuh dia nggak kayak gini Kak, ini ngobrol kayak ini udah paling bagus. Dia tuh dulu diem aja begini diem aja. Terus orangnya tuh bener-bener nggak pedean, apapun. Kayak dia tuh ngerasa apapun yang dia lakukan ini bukan masalah materi doang ya, tapi dia juga bahkan nggak yakin sama diri dia sendiri gitu. Terus kalau ada masalah apa-apa tuh kayak lebih pengen untuk udahlah gue mati aja gitu. Sedangkan iya dia kayak gitu, sedangkan gue tuh bukan tipe yang kayak gitu. Ya beda banget. Iya, jadi pada saat itu gue nggak nganggep dia untuk, maksudnya gue bakal temenin dia sebagai teman. Gue nggak nganggep, kan temen gue pada bilang, lo ngapain sih kayak masih dengerin cerita dia, dengerin drama-drama dia, terus kayak masih apa sih namanya, kayak nanggepin drama-drama dia lah pokoknya. Kalau misalkan ujungnya nanti dia udah sembuh lah ya, katakanlah dia udah sembuh, terus lo ditinggalin dia sama cewek lain gimana, biarin aja. Gue juga nganggep dia temen kok, maksudnya ya gue nggak mau juga kan dapet berita kalau temen gue atau apa gitu kan. Akhirnya gue temenin dia, dengerin semua cerita dia, keluh kesah tentang keluarganya. Pelan-pelan gue juga ajakin dia jualan bareng supaya dia tuh tahu gitu loh, lo tuh juga bisa jualan tahu gitu. Ya, ingat gak sih kamu jualan bareng sama aku? Terus iya, jadi kayak gue cari hal di diri dia tuh sebenarnya banyak yang bisa lo explore, bukan cuman si Kevin ini gitu. Jadi tuh dia biasanya pulang kuliah di rumah, langsung ke kosan, diem aja di situ. Terus dia suka marah-marah. Dulu kan gue kan suka freelance gitu ya Kak, waktu kuliah. Dia suka marah kalau gue kerja gitu kayak freelance. Gue harus nemenin dia, tapi gue pelan-pelan kasih pengertian kalau kita tuh hidup, maksudnya walaupun kuliah, tapi kita kan masih sehat gitu. Cobain aja banyak hal, explore banyak hal. Terus gue ajakin dia juga freelance bareng. Jadi di situ mulailah dia kayak lebih pede kali ya. Dia belajar sesuatu yang baru. Iya, lebih pede. Tapi kenapa lu punya gambaran seperti yang tadi Cika cerita? Maksudnya dari secara background, pemikiran, lu melihat diri lu seperti apa emang dulu? Gue aja yang merasa nggak pantas aja, karena kan dia zaman dulu memang ekonomi dia lebih tinggi ketimbang aku. Gitu. Jadi tapi itu benar ya, kayak ekonominya lebih bagus ya? Lebih bagus. Jadi dia juga suka nyari ribut gitu loh, kayak misalnya kayak aku lagi jalan-jalan sama keluarga aku ke Maldives gitu, terus dia marah. Berantem, jadi dia merusak momen aku lagi jalan-jalan. Dia selalu kayak gitu dulu. Kita tanya langsung. Jadi kan lu ngerasa perekonomian di atas lu, ada iri? Iri iya. Itu Gue pernah ngerasain apa yang lu rasain iri soalnya. Kayak apa sih gitu? Kok dia bisa sih, kok gue nggak bisa gitu. Terus? Ya jadinya aku marah-marah sama dia. Padahal itu sebenarnya nggak penting untuk dimarahin. Ya udah, nyari masalah apapun itulah itu. Jadinya ya berantem terus. Sampai baru pas pulang baru baikan lagi kayak gitu. Selalu di blok. Iya. Pasti dulu kalau dia lagi jalan-jalan blok. Ntar nanti kalau udah pulang baru buka lagi. Itu memang dari diri. Berarti kan problem lu bukan sama dia sebenarnya. Bukan. Problem lu sama diri lu sendiri. Kita bicara tentang diri lu. Dari lu tumbuh itu sebenarnya secara perekonomian memang kurang bagus ya. Sebenarnya sih bisa dibilang menengah lah. Menengah. Oke. Gitu. Kemudian dengan kondisi perekonomian menengah kan sebenarnya tidak ada satu faktor logik di mana lu harus minder kan, karena lu menengah kan gitu kan. Terus apa yang membuat lu pelan-pelan mulai
minder, mulai introvert lu makin gede segala macam. Apa itu? Karena aku nggak punya teman. Kenapa orang tidak mau berteman? Nah itu kan pertanyaannya. Dan lu kenapa nggak mau berteman? Karena aku nggak sepede itu ngobrol sama orang gitu. Dulu itu emang nggak tahu ya, memang dari zaman kecil SD, SMP itu temanku sedikit banget. Jadi nggak pernah mencurahkan apa kalau kesal atau ada masalah atau mau marah gitu kan, nggak pernah. Jadi diem aja, terus berpikiran negatif sama orang lain. Jadi akhirnya mending gua pendam sendiri aja deh. Akhirnya itu makin terus introvert terus gitu jadinya akhirnya bodo amat lah gitu, aku sendiri aja gitu. Iya, karena kan orang introvert itu cenderung dia mengepung dirinya dengan semua pemikiran dia sendiri. Betul. Sampai akhirnya pemikiran positif itu menjadi negatif. Iya, betul. Terus dia nggak tahu mesti kemana. Akhirnya dia bisa punya kepribadian yang buruk. Iya. Suka meledak-ledak. Iya. Lu ngerasa betul nggak? banget. Iya, dia kayak kan? gitu dulu. Itu. Wah, kayak lu gitu. capek dong. Sebenarnya sih, cuman Sebenarnya sih. sebenarnya Pasti, sih capek. pasti. Tapi kalau gue teliti lagi ya, Iya. waktu itu kan gue teliti juga kenapa sih dia kayak gini. Padahal kan aku lumayan, maksudnya FBI ya. Jadi aku cari tahu juga kayak emang kenapa keluarganya, emang gimana. Karena kalau yang aku lihat keluarganya juga nggak sulit itu ekonominya. Iya kan dia bilang benar. Iya, oke lah gitu. Ternyata kalau aku lihat ya memang dia tuh terbiasa untuk didikte. Jadi dia tuh nggak pernah mengemukakan pendapat dia di keluarganya, di di mantannya Iya. gitu. Mungkin yang nggak tahu juga ya dulu mantannya. Pokoknya dia tuh selalu ditekan untuk jadi apa yang orang lain mau. Dia nggak pernah didengar gitu loh. Ngerti Aku nggak pun sih? nggak tahu, dia yang tahu. Oh, berarti Iya. you ini sering Dikte gitu loh. didikte. Jadi kayak diposisikan untuk kayak robot gitu. Iya, kayak Betul ya? gitu, betul kayak Betul. gitu. Nah, ketika sama aku ya, aku tanya. Bahkan dia juga masuk teknik mesin tuh sebenarnya dia nggak tahu dia mau atau nggak teknik mesin. Cuman ya karena orang tua suruh, ya udah dia jalanin itu. Terus kayak ya gitulah. Apapun yang dia lakukan tuh selalu diarahin gitu loh. Jadi dia memang nggak punya kesempatan untuk mengemukakan pendapat dia gitu. Sedangkan Itu benar itu kayak gitu. Dan lu tertekan ya? Ya tertekan. Iya sih, memang tertekan. kelihatan sih, soalnya waktu itu aku sengaja kayak mau coba main ke situ ke rumahnya gitu seliat. Terus aku juga cari tahu kan dia gimana sih dulu pacarannya. Kan cari tahu dulu juga kan. Soalnya kalau kita mau maksudnya membersamai orang kan masih kita nggak tahu sih masa lalunya kayak gimana gitu. Lama-lama lu kasihan. Lama-lama gue kasihan sih, Bener kan? lebih ke kasihan. Lama-lama kasihan. Lu tahu nggak lama-lama dia kasihan? Nggak tahu. tahu, lu nggak tahu. Tapi lu taunya Tapi pas Lu tahu nggak kalau dia lama-lama kasihan? Lu taunya Tahu, pasti, pasti. ini dia Dia tahu cinta nih. Cinta, setelahnya sih. iya. Iya, Tahu dia lama-lama setelahnya. kasihan Ya dia tuh pasti. dulu bisa loh kalau misalkan aku kayak nggak kasih tanda tanya di pertanyaan dia ngamuk. Kayak misalnya udah makan belum tapi Ada nggak pakai tanda- tanda ada tanya tanda gitu. tanya. Dia ngamuk. makan Lu belum?" niat nggak sih chatan sama gua? Lu kalau nggak niat chatan sama gua nggak usah chatan sama gue. Blok aja gua gitu. Kenapa lu bro? Kenapa nih? Dia juga jadi cowok juga langsung, kenapa sih? Kenapa Oh, berarti lu? lu punya problem. Iya. Punya problem, oke. Jadi dia juga memang nggak akan bisa sukses di hubungan sebelumnya karena dia juga toksik Iya. gitu loh. Oh, tapi lu menyadari itu sekarang atau dulu lu sudah minum ya? menyadari itu? Ya silakan. Aku menyadarinya setelah mulai deket sama Cika. Oke. Sama Jadi keluarga aku juga. aku deket juga keluarganya dia juga, jadi ngelihat sendiri gitu. Oh, berarti gue yang toksik ya gitu. Apa kok hal-hal sepele gue besar-besarin gitu. Dan gue juga mulai melihat, oh ini beneran sayang nih karena gue tuh dikasih semacam kesempatan untuk ngomong, kesempatan untuk memilih. Dan juga gue diajarin juga gimana maksudnya lu kalau memang lu punya masalah lu kasih tahu gitu, lu jelasin gitu. Nah itu jadinya sebenarnya akhirnya aku ngelihat dia gitu dengan cara menyembuhkan aku gitu kan. Jadinya oh iya bener nih sayang beneran nih. Itu kita belum pacaran loh, Itu belum BTW. pacaran loh itu sebenarnya. Kita tuh kayak 1 tahun gue di 1 tahun tuh bahkan Satu tahun PDKT maksudnya. pacaran juga kan kita Iya. juga sering berantem. Jarang lu ada yang kayak gini juga Ya, makanya berarti. lu lu. jangan Karena selingkuh. dia tuh secara tidak langsung ngebentuk lu lagi loh. Iya. Tapi yang juga hebatnya lu mau. Iya. Itu kan unik Saling ya. Saling karena kan nggak semuanya akhirnya dia kena nih. Benar. Ada yang mau ngebantu, ada yang nggak mau dibantu. Iya. Nah, apa yang akhirnya membuat kalian itu ngerasa, wah, gua akan pengen serius deh sama dia gitu. Kalau gue sih waktu itu jadi
Sedih. Sedih kenapa? Soalnya momen bokap gue meninggal lagi. Oh kenapa itu? Itu Maaf nggak usah ya. ya. Iya maaf. Iya. Nggak usah cerita yang sedih. Maksudnya Iya, kenapa jadi akhirnya? waktu di semester akhir-akhir gitu, sedih. Pelan-pelan aja. Jadi kan bokap gue sakit. Bokap gue sakit waktu itu ya nggak ada asuransi gitu lah. Nah bokap gue tuh wirausaha kan, jadi ya semuanya terdampak lah. Karena kan dia tuh apa ya namanya, ujung tombaknya harus sakit gitu. Ya, gue sih nggak masalah dengan perubahan ekonomi yang tiba-tiba drastis gitu kan. Karena gue juga udah biasa dulu walaupun gue dikasih apapun sama bokap gue juga berusaha untuk dapetin sesuatu sendiri gitu. Nah tapi pas bokap gue sakit, gue tuh ngerasa kayak ada yang hilang dari diri gue karena gue sedekat itu sama bokap gue. Bahkan dari SMA pun gue ceritain dia tuh ke bokap gue gitu kan. Terus pas bokap gue sakit, bolak-balik ke Cina, ya itu gue kan masih kuliah ya, harus bayar uang kuliah terakhir, adik-adik gue juga masih kecil-kecil. Jadi gue ngerasa kayak, kayak gini ya ternyata rasanya. Yang Kevin dulu rasain mungkin mau sesuatu tapi pikir-pikir dulu, kalau mau sesuatu harus usaha dulu. Nah tapi di situ Kevin tuh bener-bener yang support gue banget, bener-bener bilang gue tuh nggak boleh sampai lemah karena bokap gue butuh gue. Dan awal mula usaha gue juga dia yang bantuin, sampai dia tuh bela-belain waktu itu nggak kerja dulu untuk bantuin usaha gue, untuk ya membersamai gue lagi lah supaya gue tuh nggak terpuruk gitu. Nah di situ sih mulai kayaknya dia memang the one gitu buat gue, karena setiap gue butuh pulang, butuh tempat bersandar, dia ada gitu. Oh di situ lu mulai ngerasa? Gue ngerasa dia tuh penolong gue gitu kak. Iya saat itu ya, kan. Pada saat lu mengalami situasi yang lu lagi tidak kuat kan, gitu kan. Bener. Nah kalau Kevin sendiri, kapan kamu mulai menyadari kalau Cika is the one? Sebenarnya saat dia membentuk aku sih, sebelum pacaran aku udah mulai, oh ini kayaknya aku harus seriusin nih, maksudnya kayaknya ini harus jadi pacar aku awalnya. Dari pacar, udah jadi pacaran, terus malah makin kebentuk diri aku untuk lebih baik lagi, lebih pede lagi, lebih pede sama ngomong sama orang atau mengungkapkan pendapat sama orang lain gitu kan. Nah di situ, dan akhirnya di ujung-ujungnya terakhir pas papanya Cika sakit, dia tuh ngomong sama aku, titip ya, titip papaku. Iya, karena posisinya papanya Cika lagi bener-bener memang udah tinggal sedikit lagi lah gitu, ibaratnya, maaf. Tapi kita berdua didoain sama papanya Cika, karena papanya Cika kebetulan pendeta. Dia doain kita berdua agar lebih baik dan bisa bersatu gitu. Di situ didoain dan dibilang titip ya, langsung. Jadi bokap gue tuh wirausaha tapi dia juga jadi pendeta gitu. Di tengah perjalanan usahanya memutuskan untuk menyerahkan dirinya ke Tuhan. Tapi pas dia menyerahkan dirinya ke Tuhan, waktu itu gue sempat nanya juga sih kayak, kenapa ya Pak, kok pas Papa udah bener-bener menyerahkan diri ke Tuhan, kok malah jadi hal-hal buruk gitu yang terjadi. Wajar lah ya gue nanya kayak gitu. Terus kayak bokap gue bilang, memikul salib itu memang nggak segampang itu gitu. Jadi ya itu sih yang bikin gue kayak ngerasa ya gue harus tetap kuat, karena memang memikul salib nggak pernah mudah gitu sih. Dan masih ada pertanyaan-pertanyaan mungkin yang masih lu cari jawabannya sekarang kan ya. Tapi yang paling pasti impact daripada hal itu mempersatukan kalian ya kan. Terus setelah itu Papa berpulang atau kalian sempat menikah dulu? Enggak, Papaku meninggal, terus pas kita mau menikah, berapa hari sebelum kita menikah malah mamanya yang meninggal. Hah? Tunggu. Gitu. Kan Papa meninggal nih? Papa meninggal tahun 2020. Oke. 2020 Februari, Julinya itu aku dilamar sama dia. Dilamar habis itu? Ya, terus kita nikahnya itu harusnya bulan Januari. Oke. Februari apa ya? Januari. Terus sebelum kita menikah itu mamanya meninggal. COVID. Oh. Berapa hari sebelumnya. Jadi beberapa hari itu kena COVID. Kita postpone pernikahan kita dan di bulan Februari meninggal. Jadi banyak duka. Ya, sebenarnya.
Berarti kesulitan paling besar kalian pada saat mau nikah adalah kehilangan Iya, kehilangan orang tua lagi COVID gitu. Iya, soalnya kisah kalian tuh cukup banyak beredar di TikTok, viral. Aku juga jadi ngikutin juga. Jadi orang tuh banyak hal yang mereka tuh jadi ngikutin kalian. Kalian ngerasa hal itu nggak? Iya sih lumayan. Lumayan Sekarang kalau kan? keluar ada yang kenal Ken Kulus gitu. Iya. Dan itu kan bukan suatu hal yang terencanakan ya. Iya. Nah, ini kan suatu yang baru. Kalian jadi dikenal orang, perjalanan cinta kalian dikenal yang tadi kalian nggak kepikiran. Kalian sempat ngobrolin nggak atau berpikir kita mau bawa kemana ini semua ya? Kalau aku sih lebih ke kayak karena mungkin aku juga udah melewati yang lumayan ya. Aku ngerasa kayak ya udahlah mungkin emang cerita kita, maksudnya cerita keviralan kita itu mungkin bisa jadi berkat untuk orang lain. Kayak mungkin cara didik aku juga bisa bantuin orang lain supaya nambah-nambah edukasi. Tapi kalau untuk bawa Ken kemananya, aku nggak tahu karena kan dia masih umur segini gitu kan. Iya. Tapi yang penting yang pasti aku sama Kevin itu bukan mendidik Kenneth untuk akademi gitu. Sebenarnya kita tuh nggak ke arah sana. Sebenarnya aku tuh mendidikkan ya gimana orang tua aku mendidik aku kayak berani mengemukakan pendapat. Jadi ya itu bonus ya kalau pintar-pintar yang hal-hal kayak gitu. Tapi lebih dari itu kayak aku tuh mengutamakan sopan santun, adab, dia takut Tuhan, itu yang paling penting. Kalau yang tadi, yang lain-lainnya itu bonus. Oh, jadi kalian tuh berpikir bahwa semua kelebihan itu hanya bonus. Bonus. Tapi apa yang dia miliki nanti ke depan seperti takut akan Tuhannya, sopan santunnya, ini jauh lebih penting. Iya, penting banget. Karena kalau dia takut sama Tuhan, dia nggak akan berani melakukan hal yang buruk. Ya kan, gitu sih. Jadi edukasinya dia tuh lebih kepada tentang edukasi kehidupannya seperti apa dia harus membawa hidupnya. Seperti kayak gitu sih. Dan supaya ya nalarnya dia tuh jalan gitu lah menjalani hidup ini. Bagus. Pernah nggak dapat hujatan karena terlalu eksploitasi anak? Tuh ada pertanyaan dari netizen tuh. Kalau eksploitasi enggak, tapi pernahnya tuh dihujatnya tuh karena terlalu ngasih anak tuh pelajaran yang berat. Hah? Iya. Malah dihujat gara-gara karena itu? itu. Justru itu yang dihujat. Jadi dia pikir ngerti kenapa itu dia berkeberatan. Mungkin dipikir anak aku itu cuma bisa ini gitu. Padahal sebenarnya dia itu mandiri banget loh. Kayak dia ini dari umur 1 tahun 5 bulan bisa ambil minumnya sendiri di dispenser. Dia ambil gelas, dia ambil minum. Dia tahu kalau minum harus duduk, dia duduk. Terus dia juga udah bisa makan sendiri. Iya itu. Bisa dia makan sendiri. Makan di depan. Terus anak aku itu kalau makan juga harus duduk. Dia tahu apapun yang dia makan dia harus duduk dengan tenang. Bukan dikasih tahu kan awalnya. Dikasih tahu awalnya. Kalau makan cuman, duduk ya nak gitu kan. Bukan itu karena kebiasaan jadi dia tahu gitu ya. Jadi dia nggak apa ya, maksudnya nggak rewel gitu loh kalau untuk masalah makanan. Tapi yang paling apa ya, maksudnya kalau dibilang tentang akademi berarti kan nalarnya nggak jalan ya harusnya ya, karena itu hafalan aja gitu kan. Tapi coba deh Kak bayangin, waktu itu dia umur 1 tahun 4 bulan, karena banyak banget lonjakan dia yang hebat di 1 tahun 4 bulan. Bola masuk ke kolong, ya tangan dia kecil, dia nggak bisa ambil. Dia minta ke aku sapu. Aku tanya, buat apa sapu ya? Aku kasih aja sapu. Gagangnya yang tinggi, diambil buat kayak gini. Coba. Anak umur 1 tahun 4 bulan punya pikiran ke sana gitu loh. Nalarnya jalan. Bahkan yang gitar, inget nggak? Itu aku sama Kevin sampai kaget banget loh. Jadi dia kan suka main gitar. Terus di rumah tuh lagi nggak ada gitar, maksudnya gitarnya dia tuh lagi di rumah mamaku kan. Terus dia minta terus itu gitar. Akhirnya aku jelasin nggak ada gitarnya, dia di rumah Nicin, di situ neneknya. Akhirnya dia ngasih aku kotak kotak box handphone. Dia kasih aku karet, dijadiin senar. Jadi kayak gini loh Kak, ini kan kotak dilingkarin sama karet. Jadiin senar, dia nyanyi. Balonku ada. Anak umur segitu udah bisa nalar. Iya itu maksudnya. Kalau dari netizen bilang normal nggak? Kalau dari kolom-kolom komentar atau pada bilang sih disuruh bawa, pada bilang kayak bawa aja ke tumbuh kembang anak. Kayaknya dia memang lebih dari anak lain gitu. Mungkin ya, atau mungkin juga karena kita tuh udah kebiasaan gitu kasih tahu dia apa sih kayak gimana ya, kita tuh stimulasin dia kan. Bayi itu harus distimulasi kan, 7 sensorinya. Aku dengar katanya dari dalam kandungan udah distimulasi gitu. Stimulasi itu kayak gimana sih maksudnya? Stimulasi itu gini ya, misalnya kalau di dalam kandungan jadi dari 28 minggu, mereka tuh udah bisa mendengar.
Terus? Jadi disitulah aku sama papa itu sering ngobrol sama dia. Memang sih dari awal sering Tunggu, kamu ngobrol. tidur nih perut ya? Perutnya kayak gini aja, terus Papa ngobrol nih? Ngobrol, ceritain Ngobrol apa ke aja. mama dan perut? Iya. Oh, oke. Dan dulu menurut dia itu aneh. Ya aneh sih buat kita laki-laki aneh. Iya. Mohon maaf ya, kami tak mengandung, kami aneh. Iya, gitu. menurut dia aneh. Tapi menurut aku itu nggak aneh karena itu stimulasi, Oke. stimulasi dari dalam perut gitu. Itu dari ide siapa? Ide siapa? dokter sih kalau Oh, itu oh, diajak cerita ngobrol dokter. aja Bu gitu kan. Iya, lucu juga ya. Terus karena dia memang nggak bisa ngomong apa makanya dibacain buku kalkulus Makanya itu. baca buku gitu. Kenapa kalkulus? Lu suka matematika? Ya karena dia memang suka matematika. Oh, lu suka matematika? Oh, lu baca Baca lah. nih, aku sebutin aja udah rumus apa, ini rumus apa, Iya. rumus apa gitu. Udah gitu aja. Nggak jelas kan yang penting tahu suara aja. Yang deh. penting aku ngomong. Yang penting ngomong. Yang penting Menurut daripada dokter. Ya, supaya dia tahu suara kita lah gitu kan. Oke, Terus pas oke. dia lahir itu tuh dari 0 bulan aku tuh emang langsung kasih dia kayak contrast book gitu. Biar dia kuat tummy Contrast time. book? Jadi anak bayi itu baru bisa lihat hitam dan putih kalau baru lahir. Oke. Jadi kita kasih contrast book supaya ya dia kalau tummy time kan itu kan juga stimulasi kan. Yang berarti ada satu nih stimulasinya penglihatannya. Nah, kalau dia tummy time itu stimulasi ototnya. Tapi yang kebalik. Yang kebalik badannya kayak tengkurap itu loh, Tengkurap bayinya. ngangkat leher. Ngangkat leher. Nah itu kan juga termasuk stimulasi kan. Nah pas usia 3 bulan aku kasih dia buku taktil, itu kan juga stimulasi. Taktil? Praba, biar dia tuh nggak jijian. Aku biar jadi dia- belajar nih, cuy. Iya kak, Iya. jadi Iya. memang itu anak-anak itu harus distimulasi. Stimulasi gitu. Bayi ya. itu pinter, Oke, tapi kita tahapan ya. Berarti umur 7 bulan stimulasi dengan ngomong kata-kata, aja. Iya. ngomong Kita juga aja. sekolahin dia sih di perut Jadi waktu ini itu. penting kata-kata apa yang dia dengar pada saat itu. Iya, terutama suara ibunya. Oh, Makanya kan dibilang oke. happy mom, happy baby. Oke. Iya, jadi kalau memang mamnya udah happy, serumah pasti happy. Oke. Terus kemudian setelah 7 bulan dia lahir ya. Lahir ke dunia. Stimulasi apa nih pertama? Iya, ya tetap kita ajak ngomong, tapi dikasih kayak buku-buku kontras. Kontras tuh hitam book. putih Iya, maksudnya hitam ya? putih. Kalau kita kasih lihat yang berwarna kenapa emang? Belum bisa lihat aja. Oh, dia nggak bisa lihat, Iya, jadi belum hitam lihat. putih. Iya, jadi tahapannya seperti itu. Oke. Jadi di 3 bulan kasih taktil, habis itu dia udah mulai nih kayak setiap anak beda ya, tapi kalau anak aku kan kita pasti tahu anak kita kayak gimana. Di usia 5 bulan itu dia udah sangat suka suara-suara gitu loh, kayak suara anjing aku dia suka. Akhirnya aku beli soundbook, tapi soundbook itu anak-anak jangan dikasih yang nenek gitu, jangan. Kayak yang ringan aja, kayak suara anjing itu seperti apa, suara kucing seperti apa, aku kasih tau dia. Lebih bagus lagi suara ibunya sebenarnya. Oke. Itu kan udah stimulasi lagi tuh pendengaran, auditorinya kan. Terus lanjut lagi ya pas usia 5 bulan terakhir mau ke 6, ini setiap anak lagi-lagi beda. Dia udah mulai Beda-beda. nunjuk kan. Nah, pas lagi nunjuk itu, ini yang suka mungkin kita sebagai ibu yang di rumah tuh nggak nyadar sama hal ini. Jadi ketika dia nunjuk, dia tuh sebenarnya lagi minta bahasa ke kita. Nah, minta bahasa itu berarti kita harus memberikan bukan komunikasi 2 arah, tapi 3 arah. Contoh, dia misalnya bayinya ya, tunjuk tisu. Dia nunjuk tisu, aku nggak, kadang biasa ibu lain mungkin langsung kasih. Ya dia nggak tahu dong itu tisu, ya kan? tahu. Jadi aku Kasih tahu namanya. Dede mau apa? Ini tisu. Ini namanya tisu. Tisu. Dede Supaya mau dia apa? tahu. Susu. Jadi kosakata dia nambah gitu. Nah, kalau di anak aku sendiri 8 bulan dia udah mulai bisa ngomong-ngomong gitu. Oh, jadi gitu ya, kalau dia Iya. nunjuk. Nah, kita kasih tahu ini namanya Car Air Purifier dari Sharp dengan teknologi Ion Plasma Cluster yang sudah terbukti secara efektif melumpuhkan virus, bakteri, jamur, dan alergen di udara. Selain itu, Ion Plasma Clusternya juga ampuh menghilangkan bau tak sedap seperti asap rokok dan kendaraan. Sharp Car Air Purifier tipe IGNX2Y ini sudah menggunakan kabel USB sehingga mudah digunakan di mana saja, nggak cuma di mobil, tapi bisa di meja kayak gini. Sharp Car Air Purifier IGNX2Y memiliki 3 varian warna, hitam, putih, dan biru. Tinggal pilih deh sesuai selera. Nah, kalau yang kecil ini Personal Air Purifier IGNM1 dari Sharp yang sama menggunakan teknologi Ion Plasma Cluster. Bedanya, ini untuk kebutuhan personal karena bisa dibawa kemana-mana sambil dikalungin dan diletakkan di meja kayak gini. Ini bagus untuk di rumah, nanti aku kasih ya. Ya kan kalian punya baby, perlu kan Iya menjaga benar, mau udara pindah rumah lagi kalian. kan lumayan. Oh, mau pindah rumah? Iya. Serius ah? Iya. Udah dapat rezeki banyak katanya, Iya, dengar puji pemasukan Tuhan. kalian sekarang tinggi ya. Aduh, amin banget sih itu. Iya, semoga Enggak ya, sih, ya, semoga. kalian makin maju dan kalian bisa memberikan berkat, terutama untuk
keluarga sih Iya. nomor one. Karena kalau dengar cerita kalian sangat menginspirasi keluarga dan juga sangat menginspirasi seorang ibu ya dalam membesarkan anaknya. Karena gue lihat banyak sekali di luar sana ibu-ibu yang memang dia tidak terlalu tahu bagaimana caranya untuk menstimulasi anaknya supaya tumbuh menjadi anak yang paling enggak nalarnya jalan. Ya, itu sih yang paling penting. Iya kan, Kalau nalarnya gini-gini kan jalan. hafalan sebenarnya. Iya. Nanti sekolah juga dia akan bisa. Betul. Lebih ke nalar, sopan santun juga sih. Dia Betul. kalau dia bahkan kalau lewatin anjing aku aja permisi Aiko. Itu tuh Kenneth. Hai. Sini, Dek. Sini. Nih, Dede mau? ada air purifier. Ini Nggak bawa mau dia air purifier tadi. Ini ada laptop. Nanti kita pelajarin Coba ya cari. air purifiernya ya. Sini, sini. Ah. Nah, itu dia. Udah kenyang ya? Nah, Nah, nah. Anggap dia udah gede nih nanti ini kan sekarang lagi gendong nih. Iya. Anggaplah umur berapa kira-kira dia udah mulai ngerti tuh. Kayaknya 7 tahun anak-anak udah mulai ngerti ya. Umur dia 17 tahun. Iya, buat kado ulang tahun dia 17 ke 17 nih. Kita kan nggak pernah tahu ya. 17 tahun nih dia. Paling cuma bilang tetap takut akan Tuhan. Udah itu yang paling penting. Nggak ada yang lain. Kalau aku takut akan Tuhan, pasti dia akan jalannya juga lurus. Itu. Dan dia juga akan hormat sama orang tuanya. Dalam artian respect yang bukan yang keras. Dia pasti apa sih? Yang penting dia bisa tetap takut akan Tuhan aja sih. Udah itu aja yang paling utama. Sisanya itu hanya tambahan aja. Iya. Tapi kan pas dia 17 tahun kan lu belum ada bayangan 17 tahun lu pengen ngomong apa? Cari cewek kayak gimana apa gitu. Lu nggak mau ngomong kan? Enggak. Itu terserah dia ya? Terserah dia. Oke. Cari cewek kayak mamamu gitu nggak mau? Ya dong, siapa lagi standarnya. Iya. Tapi kalau memang nggak ada, ya udah pilihanmu. Iya oke. Aku juga mau ngomong. Ngomong. Nanti dia bakal nonton. Kamu ngomong ke Kenneth lah. Jangan ke Kenneth lah, ke Bilang kameranya. ke Kenneth lah. Sedih. Anaknya nih. Ini anaknya di sini kan. Dede, sini dulu sama Mami. Mau nggak Mami? Sama mami tuh. Sama Mami ya. Ih, ganteng. Dede makasih ya udah pilih Mami sama Papi jadi orang tuanya Dede. Semoga kalau Dede nonton ini, Kenneth nonton ini pas umur 17 tahun, Kenneth tuh tahu kalau Mami sama Papa itu sayang banget sama Ken. Mungkin di momen menuju 17 ada banyak kenakalan yang Kenneth lakukan dan kita marah sama Ken. Pasti kan ada momen itu. Tapi kalau Ken nonton ini, biar Ken tahu kalau kita marah itu bukan karena kita sebel atau benci sama Ken, tapi supaya Ken itu jadi pribadi yang lebih baik lagi. Pokoknya ingat selalu kalau Ken lagi terpuruk, kalau Ken lagi dunia ini lagi bikin Ken marah, Ken ingat kalau Mami sama Papi akan selalu ada pulang untuk jadi tempat Ken berlindung. Sedih. Mirip kan mukanya? Dia dapat itu badannya? Thank you so much ya. Iya, makasih ya Kak udah diundang. Yes. Bilang makasih udah dikasih roti Kenapa? lagi. Makasih. Kakak siapa Makasih. namanya? Kakak siapa namanya? Kok tarik napas? Kakak D? Kakak D. Oke. Terima kasih Ken. Nanti kita Makasih. ketemu lagi ya. Bye bye. Bye bye. Kiss bye, kiss bye, kiss bye. Kiss bye. Kiss bye yang bener dong, jangan. Bye. Mwah.